Halo Tribuners, apa kabar Anda pada hari ini? Semoga dimanapun Anda berada tetap dalam keadaan sehat selalu. Dan senang sekali saya Noristera kembali menyapa Tribuners dalam acara Tribun Jogja Podcast. Tribuners, sektor kelautan dan perikanan memiliki peran penting dalam menyediakan sumber protein dan nutrisi bagi masyarakat. Kabupaten Kulon Progo dengan potensi kelautan dan perikanannya memiliki kontribusi signifikan dalam mendukung program ketahanan pangan. Lalu bagaimana peningkatan produktivitas hasil kelautan dan perikanan di Kabupaten Kulon Progo? Kita akan membahasnya lebih jauh di Tribun Jogja Podcast dengan tema peningkatan produktivitas hasil kelautan dan perikanan guna mensukseskan program ketahanan pangan. Tentunya untuk berdiskusi tema hari ini sudah hadir di studio Tribun Jogja narasumber kita yang luar biasa sekali, yang hebat, yaitu Bapak Insinyur Trenggono Trimulyo MT. Beliau adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo. Pak Trenggono, apa kabar? Baik Mbak. Apa kabar untuk Tribuner? Oke, luar biasa. Sehat ya Pak ya? Ya, sehat. Matur nuwun Bapak, ini sudah menyalakan waktunya di sela-sela kesibukannya jauh-jauh dari Kulon Progo untuk datang ke studio Tribun Jogja. Matur nuwun sekali Bapak atas waktunya. Bapak, kita akan membahas tema peningkatan produktivitas hasil kelautan dan perikanan guna mensukseskan program ketahanan pangan. Nah, sebelum berbicara lebih jauh terkait dengan program ketahanan pangan di sektor kelautan dan perikanan, mungkin Pak Trenggono boleh bercerita bagaimana sih Pak kondisi kelautan dan perikanan yang ada di Kabupaten Kulon Progo khususnya untuk saat ini, seperti apa Pak kondisinya Pak? Jadi untuk kondisi kelautan dan perikanan di Kabupaten Kulon Progo ini, kita punya laut ya Mbak ya, ini panjangnya sekitar 26 km panjangnya, dan ini juga sangat potensial untuk perikanan tangkap kita. Nah, kemudian kita juga punya ya potensi perikanan di darat ya, terutama dari potensi budidaya melalui kolam budidaya. Nah, untuk saat ini di Kulon Progo ini kita punya 489 kelompok pembudidaya ikan, dan 55 diantaranya adalah kelompok perempuan. Kemudian kita juga punya 87 kelompok pengolah dan pemasar, dan diantaranya 33 ini adalah kelompok perempuan. Nah, kemudian juga kita punya 48 KUB nelayan, dan ini juga ada beberapa kelompok yang anggotanya adalah milenial. Dan kita juga punya 33 kelompok masyarakat pengawas yang nanti ini adalah mengawasi sumber daya perikanan kita ini. Nah, di Kulon Progo produksi ikan baik tangkap maupun ikan budidaya ini tahun 2024 ini kurang lebih 19.000 ton, dan diantaranya adalah 13 sampai 14.000 ton ini dikonsumsi sendiri untuk masyarakat Kulon Progo, di mana ini angka konsumsi ikan kita ini memang masih kecil Pak, jadi 31 kg per kapita per tahun ini. Nah, ini harapan kita nanti melalui program-program yang ada di Dinas Kelautan dan Perikanan ini, nanti angka konsumsi ikan kita ini bisa kita naikkan ya, karena ini untuk mengatasi persoalan stunting. Ya, jadi saat ini stunting di Kulon Progo ini masih 15,8% ya, jadi masih tinggi. Kemudian juga kemiskinannya juga masih tinggi, 15,62%. Oleh karena itu kita melalui berbagai program ya program perikanan tangkap, kemudian ada program pengelolaan budidaya perikanan, kemudian program pengelolaan pemasaran dan pengelolaan hasil perikanan, kemudian juga kita melaksanakan program pengembangan budaya bahari melalui dana keistimewaan.
Dan justru program pengembangan budaya bahari ini adalah program yang mendapat dukungan dana yang sangat besar ya di Kulon Progo ya, melalui DAIS ini. Jadi kita membangun kelautan dan perikanan di Kulon Progo ini salah satunya melalui program pengembangan budaya bahari itu kita punya inovasi yang namanya Gerbang Segoro. Jadi gerakan membangun dengan semangat gotong royong, yakni membangun kelautan dan perikanan ini mulai dari hulu sampai dengan hilir ini kita lakukan secara sistematis ya. Artinya ya sistematis ini adalah terencana. Ini mulai dan terintegrasi antara hulu dengan hilir. Dan melalui Gerbang Segoro ini kita lakukan dengan 3 tahapan ya. Jadi ada tahap cecikal ya. Ini adalah tahap penumbuhan bagaimana kita menumbuhkan ya kelompok-kelompok ya. Baik itu nelayan, pembudidaya ikan, pengolah pemasar, pengawas ya, masyarakat pengawas, dan intinya nanti di dalam tahap cecikal ini adalah kita memperkuat sistemnya. Jadi bagaimana sistem pengembangan kelautan dan perikanan ini mulai dari hulu sampai dengan hilir ini bisa berjalan dengan baik. Lah, melalui DAIS pada tahap cecikal ini ya kita fasilitasi. Ya kalau di nelayan kita fasilitasi dengan pembangunan tempat pelelangan ikan ya, yang bahkan mungkin tempat pelelangan ikan yang terbaik dan termegah ini di Kulon Progo ya untuk di DIY ini. Kemudian kita membantu juga bantuan perahu motor tempelnya dan peralatan pendukung. Kemudian juga kita membantu budidaya kolam bulat ya. Kemudian juga kita membantu rumah-rumah produksi termasuk pelatihannya. Nah kemudian di tahap berikutnya ini ada tahap bebakal, ini bagaimana mengembangkan kelompok-kelompok yang tadi sudah kita tumbuhkan ini di tahun berikutnya kita kembangkan. Jadi misalnya saja untuk kelompok pengolahan ini yang kalau dulu masih produksi ya di tahap pertama, di tahap kedua ini bagaimana mereka memperoleh NIB ya, kemudian memperoleh PIRT, kemudian memperoleh label halal, penguatan pengemasan dan sebagainya. Nah kemudian nanti tahap berikutnya adalah tahap tertinggal ini bagaimana meningkatkan produksi dan produktivitas. Nah ini kita jalankan melalui DAIS terutama ini, dan ini sangat luar biasa dengan produk-produk kita untuk khususnya olahan ya. Olahan ini udah luar biasa ya. Jadi bahkan semua produk ini ternyata bisa dibuat dengan berbasis ikan ya. Ada donat lele, ini paling laku di anak-anak ini ya. Kemudian ada bakso lele, kemudian ada abon lele, kemudian ada cireng lele ya. Kemudian juga yang paling tren saat ini adalah ada namanya pisa lele, ini dalam bentuk frozen, dan ini paling laris ya. Dan tentunya inovasi-inovasi ini kita kembangkan terus. Dan saat ini kita juga sudah membangun 2 kampung lele asap di Kulon Progo. Jadi kita fasilitasi rumah produksinya sebaik mungkin ya, sehingga memenuhi persyaratan halal dan lain sebagainya. Oke, Pak Trenggono, menyambung tadi yang disampaikan oleh Pak Trenggono, kalau produksi di tahun 2024 19.000 ton ya Pak ya. Iya. Kalau dari tahun-tahun sebelumnya bagaimana Pak produksinya? Naik turun kah atau seperti apa Pak? Hampir sama lah. Karena ya kalau di kelautan dan perikanan ini kan memang kita pertama adalah tergantung, kalau di perikanan tangkap ini kan situasi gelombang laut ya di selatan ya. Kemudian kalau di perikanan darat ini juga air ini memang kalau di Kulon Progo ini kan satu sumber air yang terbesar ini kan dari
air irigasi sawah ya di Intek Kalibawang maupun Intek Sapon, dan ini juga kadang-kadang mengalami setiap tahun itu pasti ada jeda ya, sehingga ini juga mempengaruhi produksi kita. Tetapi produksi ini kita pertahankan terus ya, jadi kita setiap tahun kita menumbuhkan tadi kelompok-kelompok baru, terus kemudian kita kemarin ini sudah menumbuhkan tahun kemarin tuh kawasan sentra produksi perikanan. Jadi dalam satu kawasan ini produksinya rata-rata 20 ton per bulan. Ya. Oke, menyambung tadi yang dikatakan oleh Pak Trenggono kalau dinas punya program budaya bahari, gitu Pak ya. Nah, selain program budaya bahari, apa saja sih Pak program yang mungkin telah dijalankan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan untuk mendukung ketahanan pangan nasional di sektor kelautan dan juga perikanan khususnya yang ada di Kabupaten Kulon Progo, Pak? Ya, jadi program kita kan tadi ya, kalau program normatif yang di tingkat nasional ya ada pemberdayaan perikanan tangkap ya tadi kita memberdayakan nelayan kita, tadi kita fasilitasi peralatannya, kita ada pelatihan ya, pelatihan itu banyak, ada pelatihan tentang laminasi kapal atau laminasi perahu, kemudian pelatihan perbengkelan, pelatihan pranotomongso, kemudian pelatihan membuat jaring, dan pelatihan menangkap ikan ya. Kalau di perikanan budidaya ya kita ada pengelolaan perikanan budidaya ya, tadi kita ada pelatihan juga tentang bagaimana budidayanya, bagaimana penyakit ikan, ya kemudian juga perbenihannya. Jadi, nah ini yang menarik adalah kita sekarang sedang mengembangkan unit perbenihan rakyat, dan ini karena kebutuhan benih kita ini sekitar 120 juta ekor Mbak per tahun. Nah kita baru memenuhi sekitar seperempatnya lah melalui unit perbenihan rakyat ini kita kembangkan sehingga kita bisa memenuhi kebutuhan bibit di Kulon Progo. Nah kalau unit perbenihan rakyat ini kita kembangkan kenapa? Karena kita tidak bisa melihat kualitas benih ini kalau kita tidak tahu asalnya. Sehingga kalau dengan kelompok binaan kita, ini kan kita pasti tahu, oh dari kelompok A, dan ini semua kondisinya, misalnya indukannya itu kita datangkan langsung dari Sukabumi, kemudian peralatan ya ada hatcher ya ada macam-macam itu standar, sehingga benih yang dihasilkan itu ya satu ukuran, satu induk, satu umur ya, jadi betul-betul kualitasnya terjamin, sehingga ketika ini dibudidayakan itu nanti hasilnya juga maksimal dan besarnya juga sama. Karena kalau kita mengambil benih yang tidak tahu sumbernya, memang ukurannya sama, tapi kan kita tidak tahu apakah umurnya itu sama, terus indukannya apakah sama, dan itu apakah indukannya bersertifikat atau tidak ini. Nanti dampaknya ke kualitasnya. Iya, ke kualitas. Akhirnya kebanyakan dulu ini pembudidaya ikan ini gagal ya. Ini karena itu, salah satunya adalah faktornya itu. Nah ini alhamdulillah dengan kami kemarin mengambil kebijakan setiap pengadaan yang ada di dinas khususnya harus menggunakan produk-produk dari Kulon Progo yang sudah bersertifikat, dan ini hasilnya memang luar biasa. Jadi ikan itu tumbuhnya sama, kemudian sehat, terus hasilnya luar biasa, bahkan FCR-nya itu kurang dari 1 ya, 0,9 berapa gitu ya. Jadi ini yang luar biasa ini. Nah, kemudian juga program yang menarik adalah ada program ini Mbak, kita sekarang mulai tahun ini merancang yang namanya Mulir Budi, jadi mewujudkan usaha hilir budidaya ikan. Nah ini
kita ini membuat dalam Mulir Budi itu ada unit unit perbenihan. Jadi perbenihan itu mulai dari indukan yang berkualitas, terus peralatan hatchery yang semua serba serba sesuai standar. Kemudian sekaligus di situ ada pembesaran, kemudian sekaligus ada pemasaran, dan sekaligus di situ ada tempat pembudidayaan pakan alami cacing sutra. Cacing sutra ini adalah menggunakan limbah yang tadi dari pembudidaya kolam budidaya itu kan ada kotoran limbahnya itu untuk budidaya cacing sutra. Cacing sutra ini untuk memberi pakan benih-benih ini. Nah ini dalam satu siklus, dan ini kita mulai kembangkan tahun ini, dan ini juga didukung dari DAIS, dan insya Allah nanti ini akan kita kita kembangkan lagi di beberapa wilayah di tahun depan ini. Oke, Pak, kalau bicara soal peningkatan produktivitas ini, Pak, ya, ada nggak sih, Pak, tantangan yang dihadapi ini, Pak? Nah, kalau ada, apa nih, Pak, tantangan terbesar dalam meningkatkan produktivitas hasil kelautan dan juga perikanan itu, Pak? Ya, kalau di nelayan tangkap yang jelas yang kita hadapi adalah masalah alam itu yang tidak bisa kita kita kendalikan karena namanya gelombang ya. Tapi alhamdulillah ini sudah kemarin gelombangnya besar, ini sudah mulai stabil, dan mulai beberapa waktu ini sudah mulai panen lagi bawal ya. Itu kalau di nelayan tangkap. Ya, kalau di perikanan budidaya itu yang persoalan adalah yang pertama air ya. Air itu kan, kebutuhan air itu kan cukup banyak, tetapi kita mengandalkan sumber terutama kan dari intek Kalibawang itu ya. Nah, usaha kita adalah dengan kolam bulat, Mbak. Jadi kolam bulat central drain. Jadi itu ada untuk pembuangan itu mengerucut ke bawah, sehingga kotoran itu nanti hanya kita ambil itu nanti hanya kotorannya keluar, tapi airnya tidak banyak yang keluar. Nah, ini adalah untuk menghemat air ini. Nah, kemudian dengan benih-benih yang baik tadi, karena kemudian masalah penyakit ikan ini juga masalah besar, Mbak, karena ketika itu ikan itu jadi penyakit itu beda dengan ternak ya. Kalau ternak mungkin barangkali 1-2 yang mati ya. Kalau ikan kena ya satu kolam. Nah, ini kita juga sudah mengantisipasi, membentuk tim gugus tanggap darurat penyakit ikan, dan tim kita selalu ke lapangan ya, sehingga memantau kalau ada misalnya gejala-gejala, langsung nanti ada di treatment ya, dengan vaksinasi, dengan pengobatan ya, dengan melalui petugas-petugas kita, dan ini insya Allah bisa teratasi. Nah, kemudian yang masalah-masalah yang lain saya kira nggak begitu ya, masalah biasa lah kalau yang terkait misalnya untuk penjualan. Saya kira ini penjualan kita nggak masalah, artinya seberapapun nanti produktivitas kita tingkatkan, itu penjualan tetap bisa keluar gitu. Yang jadi masalah tadi masih ini ya, Pak ya, konsumsi ikan di masyarakat ini masih rendah ya, Pak ya. Nah, mungkin dari dinas sendiri seperti apa, Pak, upaya untuk mendorong gerakan gemar makan ikan itu, Pak? Kita ada gerakan makan ikan, gemar ikan, sama Guramiku. Gerakan untuk Guramiku itu adalah gerakan untuk meningkatkan makan ikan. Kalau gemar ikan itu lewat dana APBD, kalau Guramiku ini lewat DAIS ini. Dan ini yang kita sasar adalah terutama anak-anak sekolah yang masih SD gitu ya. Karena kan mereka nanti membutuhkan untuk protein-protein yang tinggi untuk meningkatkan kecerdasan mereka ini ya.
Itu. Jadi sehingga ya itu kita melakukan Jadi sering sosialisasi ke sekolah-sekolah gitu ya Pak ya? Iya. Oke. Dan itu kita danai dari APBD maupun dari DAIS. Oke. Ya. Tadi dikatakan oleh Pak Trenggono kalau kendala yang dihadapi oleh nelayan kan terkait dengan cuaca iklim Ya, gitu Pak ya. Nah itu. selain itu Pak, ada nggak sih Pak kendala utama yang lainnya yang dihadapi oleh para nelayan yang ada di Kabupaten Kulon Progo Pak? Apa Pak kendala atau keluhan? Ya, kalau keluhannya ya tadi itu mah iklim. Kalau untuk yang kemarin kan nelayan-nelayan kita ini kan ya agak kurang mereka familiar dengan ini namanya Lampung. Nah, Iya. nah ini kita menghimbau untuk saat ini setiap melaut ini wajib menggunakan pelampung ini karena untuk agar jangan sampai nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian yang kedua, nelayan itu yang kita hadapi adalah ketika kita itu sudah mendaftarkan untuk BPJS, ini banyak yang ya barangkali lupa atau tidak diperpanjang. Jadi ketika terjadi sesuatu ini ya akhirnya tidak Nggak bisa digunakan gitu Pak ya? Nah, ini kita mulai tahun ini kita programkan 100 orang untuk BPJS yang kita tanggung oleh pemerintah daerah. Artinya itu ditanggung oleh pemerintah daerah 100 orang ya Pak ya? 100 orang. Oke, tadi selain kendala mungkin cuaca dan juga kendala tantangan-tantangan yang lain ini Pak ya, kalau dari dinas sendiri Pak, apa yang kemudian dilakukan untuk menghadapi tantangan-tantangan itu? Ataupun juga ada inovasi yang dikembangkan gitu Pak, inovasi teknologi terkait dengan hasil produktivitas perikanan gitu Pak, ada nggak Pak inovasinya Pak? Ada, kalau di nelayan yang jelas kita melalui pelatihan-pelatihan, termasuk terutama untuk membuat jaring ini juga macam-macam Mbak. Jadi jaring itu nanti disesuaikan dengan musimnya, musim ikan apa gitu ya. Jadi tidak sama, misalnya musim ini kalau pakai jaring yang ukuran ini nanti nggak bisa. Jadi itu sudah kita lakukan. Kemudian kita melatih permesinan. Jadi mereka kita latih bagaimana cara membengkel dan sebagainya sehingga jangan sampai nanti mesin itu macet di laut ya. Nah ini kemudian bagaimana melaminasi kapal ketika kapal itu ya mengalami kerusakan, mereka bisa memperbaiki sendiri. Kemudian pranoto mongso ini kita juga latih sehingga tahu musim-musim ini ikan apa, musim ini ikan apa gitu. Jadi ini kita latih terus gitu. Kalau di Kabupaten Kulon Progo nelayannya banyak yang usia milenial gitu Pak? Atau yang tua, yang tua? Masih yang tua. Tapi milenial ada beberapa kelompok yang sudah kita tumbuhkan ini. Artinya kalau regenerasi nelayan untuk yang milenial Pak, bagaimana Pak kondisinya? Apakah banyak yang kemudian milenial ini tertarik untuk menjadi nelayan Pak? Atau gimana itu Pak? Milenial ini sudah mulai tertarik. Jadi beberapa, atau Gen Z mungkin yang sekarang gimana Pak? Ya, kalau Gen Z mungkin kemarin kita sudah melatih anak-anak dari SMK Kelautan ya, dan juga SMA lain itu kemarin ikut pelatihan magang dan mereka juga ikut melaut dan tanggapannya bagus ya, tanggapan mereka senang untuk nanti barangkali ada yang menjadi nelayan. Tetapi yang nelayan kita tumbuhkan itu mereka yang masih muda-muda yang berada di pesisir khususnya, itu sudah dengan sosialisasi kita ini mereka berminat. Karena langsung kalau kita tumbuhkan langsung kita bantu alatnya. Jadi perahu lengkap ya, lengkap dengan jaring, mesin ya, dan pelatihannya. Jadi langsung difasilitasi gitu Pak ya? Fasilitasi. Itu yang menarik. Fasilitas itu. Oke, Pak Trenggono, kalau sejauh ini sinergi atau kolaborasi dari Dinas Kelautan dengan instansi lain, dengan OPD, dengan nelayan, dengan masyarakat untuk meningkatkan hasil produktivitas sendiri nih Pak, seperti apa Pak sinergi yang sudah dilakukan selama ini Pak? Oh ya, kalau itu jelas kita kalau produktivitas ya jelas, misalnya produktivitas tentang budidaya itu kita koordinasi dengan dari Balai Benih ya tentunya, karena mereka yang nanti akan menyediakan induk-induk yang berkualitas.
Kemudian kita juga bekerja sama dengan Dinas Kesehatan misalnya untuk dalam pemberian PRT ya, izin industri rumah tangga, kemudian juga dengan BP POM untuk label halal ya, kemudian juga tadi dengan Dinas Tenaga Kerja untuk tadi ada BPJS Ketenagakerjaan. Ya, kita selalu berkoordinasi dengan semua pihak. Pak Trenggono, pertanyaan terakhir Pak, mungkin strategi di masa depan ini seperti apa Pak untuk memperkuat sektor pertanian dan juga kelautan untuk meningkatkan hasil produktivitas guna mensukseskan program ketahanan pangan. Nah, strateginya seperti apa Pak? Ya, kalau kita strategi adalah meningkatkan sarana dan prasarana, yaitu jelas. Kemudian meningkatkan SDM kita. Jadi sarana prasarana tadi sudah saya sampaikan di tahap cecikal. Ini kan kita meningkatkan SDM intinya. Tapi juga sekaligus kita kita dukung dengan pemberian sarana prasarana. Kalau yang ditangkap tadi ada perahu motor tempelnya, kemudian yang di pengolahan ada unit pengolahannya, rumah produksi, kemudian dibudidaya dengan kolam. Ini strategi-strategi yang jadi kita selalu bagaimana menumbuhkan ya kelompok-kelompok baru. Kemudian strategi yang lain yang sekarang sedang kita bangun adalah kami mau membuat ini pakan mandiri. Jadi kami sedang merancang sebuah alat untuk bagaimana alat ini nanti bisa mobiling antar kelompok ya untuk membuat pakan mandiri dari yang ada di sekitar itu, di sekitar ya di sekitar tempat budidaya dari kelompok ini. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih sekali Pak Trenggono sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada podcast hari ini. Matur nuwun sekali Bapak. Terima kasih juga untuk Tribuners yang telah menyaksikan Tribun Jogja Podcast. Saya Noris Tera dan juga Pak Trenggono yang hadir pada hari ini. Mohon pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Matur nuwun Bapak. Sama-sama Mbak.